Salam satu hobi teman-teman, sahabat Reza Ornamental Fish. Salam satu hobi dari saya pribadi, Reza Ornamental Fish, buat teman-teman semua para penghobi di mana aja berada di rumah. Nah, jadi teman-teman, ikan hias ya teman-teman, ini ikan koki. Dimana ikan koki ini memang nggak akan pernah punah. Jadi memang kecantikannya, keunikannya, keanekaragamannya dari zaman nenek moyang kita dulu sampai sekarang masih eksis-eksis saja nih. Nah, sampai saat ini, dan nggak sedikit pula para teman-teman terutama penghobi barunya banyak juga nih ngerasa kapok nih melihara ikan kokinya, karena memang banyak sekali juga, nggak sedikit yang baru beli tiba-tiba mati, yang baru beli tiba-tiba mati. Nah, di sini di video kali ini sekedar berbagi tips tentunya perawatan karantina ya. Jadi perawatan dalam pemeliharaan ikan kokinya dan pemilihan saat kita mau beli. Nah, jadi membahas dulu, kita penghobi baru nih, anggap saya ini penghobi baru yang ingin beli koki. Nah, jadi jangan cepat-cepat putuskan untuk membelinya. Yang pertama, yang kedua, media di rumah itu kita siapkan dahulu agar semuanya siap. Nah, medianya apa aja? Tentu karena ikan itu tipe ikan hias yang kerjanya cuma makan aja, dan otomatis air juga tetap gampang keruhnya. Jadi pompa diperlukan sesuai dengan kapasitas yang diperlukan atau kapasitas kubikasi airnya. Minimal itu 5 kali dari ukuran kubikasi air, seperti itu. Tambah besar juga tambah bagus. Nah, terus pompa pun itu tak cukup dengan kualitas filter ini sendiri. Nah, ini filter ini sebenarnya biasa-biasa aja, hanya di dalamnya saya modif. Jadi filter ini saya modif, saya beri pasir ya teman-teman, karena memang status di sini jualan. Tetap air 2 hari sekali saya ganti. Nah, agar tidak ribet-ribet bisa teman-teman lihat. Mungkin aplikasi di rumah teman-teman bisa teman-teman aplikasikan di sini. Saya beri pasir malang dan lapisan busa-busa dan batu-batuan. Jadi agar menyaring kotoran-kotoran tidak tersalurkan. Nah, ini cukup lumayan padat nih isinya teman-teman. Sebenarnya simpel sih pemeliharaan ikan koki ini. Yang penting teman-teman bisa jaga kualitas air selalu bersih, selalu bening tentunya, selalu sehat ya, tentunya terhindar dari bakteri. Insya Allah ikan pasti bakal sehat, karena memang dalam pemeliharaan segala jenis ikan tentunya yang harus diperhatikan tuh air. Air itu memang berapa banyak sih, cukup lumayan banyak penjabarannya ya tentang penyetabilan air. Nah, terus endapkan dahulu sebelum kita mau beli ikannya. Air diendapkan dulu minimal 2 hari, itu dijalankan dulu, disirkulasikan dahulu. Tentunya tetap dilengkapi dengan aerasi guna menjaga kualitas kadar oksigen di dalam air ya. Oksigen larut di dalam air agar tersuplai dengan baik. Apalagi seperti ini, kalau ini cukup lumayan banyak. Nah, terus di situ, nah kita juga perlu heater nih teman-teman. Karena memang kalau untuk koloni banyak, apalagi saya status penjual tentunya, saya bukan memikirkan ikan ini bakal besar ya. Saya selalu memperhatikan ikan ini bakal sehat, bisa dikarantina, jadi nantinya pembeli yang datang ke sini ngerasa puas ikannya sehat kan gitu. Jadi di sini saya tetap gunakan heater. Kenapa saya gunakan heater? Nah, jadi bukan masalah penyakit dari ikan itu sendiri. Biasanya dari pengepul itu dalam satu plastik, biasanya dalam segi mulai penyerokan, packing, itu biasanya terjadi lecet-lecet nih teman-teman di sekujur tubuhnya. Nah, nanti kalau tidak kita karantina seperti itu, nah biasanya nanti jika teman-teman baru beli itu, jika tidak teman lakukan seperti ini, itu tinggal sakitnya aja, dan itu bisa berakibat fatal dan bisa mengakibatkan kematian. Nah, selanjutnya jika semuanya ini sudah siap, tempat sudah siap, pengendapan sudah siap, baru deh teman-teman luncuran untuk beli ikan kokinya seperti itu, atau ikan-ikan hias lainnya ya. Tentunya video ini aplikasi ke ikan-ikan lainnya di ikan hias tentunya. Nah, terus sebelum memilih nih teman-teman datang nih ke kios, karena memang status kios biasanya nyetok nggak banyak-banyak biasanya, yang penting sedikit-sedikit lancar. Kalau kayak saya memang sekali saya nyetok ya padat biasa seperti ini. Jadi pilihlah ikan yang teman-teman sukai ya, tentunya yang pertama. Yang kedua, jika teman-teman sudah tembak nih dari salah satu
dari segerombolan ikannya teman-teman yang suka yang ini nih, perhatikan dari ikan itu sendiri, ikannya agresif atau tidak. Terus yang kedua, ikannya ini lengkap. Nah, jadi kadang tuh ada nih ikan-ikan yang matanya agak ini, jadi pilihlah yang paling bagus, yang agresif, tentunya sehat. Nah, itu bisa dikatakan dia sehat. Nah, terus terhindar dari penyakit ya teman-teman. Teman-teman perhatikan dari segi-segi sirip, ini tidak ada yang luka-luka, memang terlihat sih dia agak sedikit gompel-gompel itu. Pilihlah yang paling pas. Nah, terus setelah teman-teman putuskan untuk beli dan bawa pulang, mulai diisi ke tank yang sudah teman-teman siapkan tadi. Jadi berjalan lagi dalam segi perawatan. Nah, perawatan ini sendiri biasanya untuk proses karantina sampai benar-benar dia tidak ada luka di sekujur tubuhnya, itu biasanya memakan waktu 1 minggu teman-teman. Jadi menggunakan heater, diberi garam ikannya di dalam airnya, terus diberikan obat akriflavin HCl, kalau saya biasa seperti itu, atau obat kuning teman-teman. Nah, jadi recommended banget. Nah, hanya obat itu dapat bekerja dengan sesuai dengan fungsinya, itu tetap kita butuhkan heater, membunuh bakteri, karena dari lecet-lecet tadi itu timbul bakteri yang dihasilkan dari air dan jadi koreng, jadi luka, dan bisa mengakibatkan menjadi ikan itu mati atau berakibat fatal ya teman-teman. Nah, terus sudah berjalan karantina, mungkin heater pengen teman-teman cabut nih, agak sedikit boros, di listrik boleh teman-teman cabut. Nah, dan untuk perawatan selanjutnya teman-teman harus perhatikan kualitas air tentunya. Kualitas air di sini itu tetap teman-teman harus bisa perhatikan, doktrin sendiri di rumah, jadi dokternya ikan ini sendiri. Filter ini bekerja dengan baik nggak sih? Kira-kira aman nggak sih? Mantap nggak sih? Nah, saat pergantian air, jangan lupa kalau teman-teman on pakai heater dipatikan dahulu, baru teman-teman ganti air. Nah, terus air yang harus teman-teman ganti itu harus air yang sudah disiapkan, diendapkan, karena memang tipe ikan hias, apalagi ikan-ikan koki ini sangat rentan sekali terhadap perubahan pH air ya. Tentunya kalau soal suhu air sih tidak begitu terpengaruh sekali, apalagi yang ukuran besar. Nah, jadi teman-teman endapkan dahulu. Setelah teman-teman endapkan, teman-teman kuras dahulu, kuras habis atau kuras separuh juga boleh. Hanya hal yang biasa saya lakukan karena saya di sini status jualan, jadi saya kuras habis, saya bersihkan dulu, baru saya kuras habis, saya isi air yang baru dengan air yang sudah saya siapkan. Dan seperti ini teman-teman. Nah, ini tiap hari tetap pengendapan terus, dan ini saya gunakan untuk air yang baru. Nah, jadi paling tidak airnya stabil sih, nggak perlu neko-neko yang udah kita beri garam ikan, ataupun itu seandainya kita tidak ada, kalau mau kita kasih juga lebih bagus. Nah, terus sekedar berbagi tips dari saya, mudah-mudahan mengisi waktu luang saya tentunya. Mudah-mudahan di waktu luang saya ada manfaatnya buat teman-teman semua, para penghobi di luar sana, di mana aja berada yang nonton. Terima kasih udah menonton. Salam satu hobi. Mungkin teman-teman ada yang agak sedikit kurang jereng rasanya tentunya dalam pemeliharaan ikan hiasnya, ada permasalahan ya tentunya, bisa kontak saya langsung dah ke nomor WA saya, boleh ke kolom komentar boleh. Insya Allah di waktu senggang pasti akan saya sempatkan untuk sharing lah kepada teman-teman ajang silaturahmi. Oke, sekedar tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam satu hobi, salam Reza Ornamental Fish. Tetap solid para penghobi ikan hias di mana aja berada. Jempol ke atas, full.